Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh kita. Hari ini Bu Guru akan membahas tentang lingkaran. Tentunya di kelas 5 kalian sudah pernah mengenal bentuk dari bangun datar lingkaran ini. Di kelas 6 ini kita hanya membahas bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran saja. Nanti untuk selanjutnya ada pembahasan lain, yaitu tentang bagaimana mencari luas, keliling, dan sebagainya. Yuk kita bersiap-siap untuk mengikuti slide selanjutnya. Ya, lingkaran itu memiliki beberapa unsur atau bagian. Kita akan pelajari satu persatu unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam lingkaran. Mulai kita dari titik pusat. Titik pusat yang ada pada lingkaran adalah sebuah titik yang letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Kalau kalian amati pada gambar ini, di sini ada titik pusat, ya, biasanya diberi simbol O di sini, ya, menandakan dia merupakan titik pusat sebuah lingkaran. Jadi adanya di tengah-tengah lingkaran. Otomatis di tengah ini adalah bisa dibilang posisinya persis ada di tengah dari lingkaran. Kita berlanjut ke unsur kedua. Di sini unsur kedua ada yang namanya jari-jari. Ya. Tentunya kalau di roda sepeda, roda motor, kita mengenal juga istilah jari-jari. Nah, apa istilah jari-jari itu? Jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Nih, kita amati gambar ini ya. Di sini ada titik pusat dan kebetulan ditarik garis sehingga membentuk sebuah jari-jari, dan mungkin kita bisa menamai ini jari-jari OA. Apa cuma seperti ini saja? Tidak, dia juga bisa membentuk ke sebelah sini, ke sebelah sini, ke sebelah sini, ya, dan masih banyak lagi. Dia akan menghubungkan titik pusat nih, akan menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Jadi ini keliling lingkaran. Kita bisa tarik garis dari titik pusat ini ke berbagai titik dengan titik pada keliling lingkaran ini, ya. Ini yang dinamakan jari-jari, ya. Jadi tidak memutus lingkaran tersebut, hanya menambahkan garis seperempat bagiannya saja pada lingkaran, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada unsur lingkaran yang dinamakan diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Atau bisa dibilang diameter ini adalah garis yang membagi dua lingkaran sama besar. Ya, nah, ini dilihat di sini ada garis yang membagi dua lingkaran ini sama besar, yaitu bagian atas dengan bagian bawah. Apakah ini saja diameter? Tidak, dia juga bisa membentuk diameter berposisi vertikal ke bawah seperti ini, ya. Kebetulan di sini contohnya adalah diameter yang membelah secara horizontal. Jadi ini diameter membagi lingkaran sama besar, atau bisa dibilang di sini garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat, dua titik, ya. Kalau tadi jari-jari hanya seperempatnya, ini membagi dua bagian yang sama besar, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini ada istilah di unsur lingkaran, yaitu tembereng. Apa itu tembereng?
daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nih, ini tembereng. Yang ini yang melingkar seperti ini namanya busur ya. Sedangkan garis A dengan B ditarik ini adalah tali busur. Sehingga bagian antara busur dengan tali busur ini disebut dengan tembereng ya. Di bagian yang merah ini, yang diwarnai dengan merah ini disebut tembereng. Kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, sini ada tadi ya, di tembereng ada istilah tali busur. Tali busur pada lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Tadi kalau yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan di titik pusatnya itu adalah diameter. Sedangkan kalau tali busur dia tidak melalui titik pusat lingkaran. Nih kita lihat. Di sini ada garis AC menghubungkan ya. Ini disebutnya tadi tali busur. Menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran ya. Terus dan tidak melalui titik pusat. Kita berlanjut ke unsur yang berikutnya, ada istilah juring. Adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan juga dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut ya. Ini ada dua jari-jari ini ya. Ini ada dua jari-jari ya. Terus di sini ada busurnya. Nah, daerah yang seperti ini yang diwarnai dengan warna kuning disebut juring ya. Dibatasi oleh dua garis jari-jari dan juga dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Jadi diapit jari-jari, dua jari-jari dan busur di sini ya. Ini disebut dengan juring. Ke slide berikutnya. Nah, ini di sini ada istilah apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Di sini titik pusat lingkaran ya. Kita tarik garis pendek ya, jarak terpendek bisa dibilang antara tali busur dengan ini tali busur ya, Nak. Nih di sini AB kita bentuk sebuah tali busur di sini. Nah, kita tarik dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Ya, ini yang disebut dengan apotema. Ya, bagian OC, ini garis OC, ini disebut apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur, ini tali busur dengan titik pusat lingkaran. Ya, disebut dengan apotema. Tadi ini apa yang C? Yang C, ayo siapa yang tahu ini yang C tadi sudah kita bahas antara tali busur dengan busurnya. Ya, ini disebut tembereng ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi dipisah-pisah gambarnya, sekarang Bu Guru buat gambar ini secara keseluruhan ya. Dari gambar unsur-unsur lingkaran kita amati mulai dari titik pusat di O ya. Di O ini disebut titik pusat. Lalu kita lihat ada yang namanya diameter. Diameter membagi lingkaran sama besar yaitu garis AB ya. Ini disebut dengan diameter. Sedangkan OB ya, garis OB nih, OB, lantas garis OC, lantas garis OA, ini disebut dengan jari-jari ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada juga di sini yang sudah diberi warna biru yang melingkar seperti ini disebut dengan busur. Nah, sedangkan garis yang kita hubungkan titik A dengan titik C di sini disebut dengan tali busur. Dan jangan lupa antara tali busur yang diapit dengan tali busur dan busur itu disebut dengan tembereng.
kita lihat di sini ada juring. Juring diapit oleh 2 jari-jari dan busur ya. 2 jari-jari mengapit ini, jari-jari OC dengan jari-jari OB terus diapit dengan busur, ini disebut dengan juring ya. Sedangkan titik pusat di sini 0 ya. Terus ditarik garis lurus ke bagian ke bagian tali busur ya, AC, ke bagian tali busur AC itu disebut dengan ini ya. Di sini titik pusat, kita tarik garis lurus ya di antara tali busur AC, maka membentuk yang disebut apotema ya. Jadi OD di sini adalah apotema ya. Sekali lagi, di sini unsur-unsur lingkaran ya. Ada juring, ada istilah juring, ada istilah tembereng, ada istilah jari-jari, ada istilah diameter, busur, tali busur, apotema, dan titik pusat ya. Ini adalah unsur-unsur dari lingkaran. Nah, berlanjut ke tugas kalian hari ini. Tugas kalian mudah, yaitu menggambar unsur-unsur lingkaran pada buku matematika. Kalian bisa lihat di buku matematika kalian yang sudah diserahkan ke kalian. Di sana ada ya, gambar sebagus mungkin, lalu beri keterangan di tiap bagiannya secara lengkap dan jelas ya. Jadi kalian boleh melihat gambar slide ini. Nah, ini boleh kalian lihat dan kalian gambar serta beri keterangannya seperti ini, silahkan ya. Lalu buat gambar sebagus mungkin dan sejelas-jelasnya ya. Jadi cukup mudah kan tugas kalian untuk hari ini, hanya menggambar sebuah lingkaran beserta unsur-unsurnya. Bu Guru harap kalian bisa melaksanakannya dan mengerjakannya dengan penuh semangat. Ya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita tentang unsur-unsur lingkaran. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika di pokok bahasan lainnya. Selamat mengerjakan dan jangan ditunda-tunda setiap tugas yang sudah Ibu sampaikan. Tugas yang Ibu sampaikan harus segera mungkin dikerjakan hingga akhirnya tidak menumpuk. Sampai di sini anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan dan berdoa selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.